Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali di dalam kebaktian online kita. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan di dalam ibadah kita hari ini. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Kedua, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduklah yang baik, memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi yang merayakan. Dan marilah kita mau bersukacita kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji. Dan Dialah Allah kita yang layak kita agungkan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 44 ayat 8 berkata, karena Allah kami menyanyikan nyanyian pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersorak bagi Tuhan dan meninggikan Dia Allah kita yang hidup. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa. Ketika ku hadapi kehidupan
kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku takkan sendiri, namun Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, mengucap syukur karena janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan Tuhan sangat mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami, dan cinta Tuhan melebihi cinta apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kita masih kelanjutan minggu yang lalu. Kalau beberapa minggu yang lalu kita mendengar bagaimana
Yusuf membawa ayahnya Yakub untuk pergi ke Mesir oleh karena kelaparan, dan bangsa Israel pada waktu itu semakin lama semakin bertambah-tambah banyak. Yakub dipanggil oleh Tuhan pada masa tuanya, dan abang-abangnya, saudara-saudara Yusuf pada waktu itu menjadi sangat takut. Kenapa? Mereka takut kalau hati Yusuf ini menjadi berubah. Jangan-jangan Yusuf adik kita akan membalas dendamnya kepada kita. Sekarang bapak kita Yakub sudah dipanggil Tuhan. Yusuf pasti akan membalaskan dendamnya. Itu pikiran saudara-saudara Yusuf. Ketika hal itu didengar oleh Yusuf, sedihlah hati si Yusuf ini, dan kembali Yusuf menegaskan kepada saudara-saudaranya bahwa dia tidak akan membalaskan kejahatan abang-abangnya waktu dulu. Nah, keturunan Yakub yang adalah Israel semakin lama semakin bertambah-tambah banyak. Yusuf pun sudah tua dan Yusuf pun dipanggil oleh Tuhan. Tinggallah keturunan Israel yang ada di tanah Mesir yang semakin lama semakin bertambah banyak dan berkembang menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu Raja Fir'aun yang lama sudah meninggal, digantikan generasi-generasi berikutnya. Raja Fir'aun yang baru melihat orang Israel di tanah Goshen sangat diberkati oleh Tuhan. Mereka semakin bertambah banyak, dan timbullah di dalam pikiran Raja Fir'aun ini satu ketakutan di dalam hatinya. Dia berkata kepada pengawalnya, prajuritnya, dan para menterinya, dia berkata, jangan-jangan Israel nanti semakin lama semakin besar menjadi satu bangsa yang besar dan akhirnya akan menyerang kita dan melawan kita. Kata Raja Fir'aun itu. Jadi ada lebih baiknya kalau kita suruh Israel untuk membayar pajak yang sangat tinggi. Raja Fir'aun memerintahkan bangsa Israel itu, keturunan Yakub itu, untuk membayar pajak kepada Mesir dengan uang yang sangat tinggi. Bagi orang Israel yang tidak bisa membayar pajak bagi Mesir, maka ia harus menjadi budak Mesir dan dipaksa untuk bekerja keras bagi Mesir. Raja Fir'aun memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membangun kota Pitom dan Ramses di Mesir. Siapa yang membangun? Orang-orang Israel. Mereka dicambuk, mereka dipaksa kerja keras, mereka dipaksa untuk membuat batu bata dari jerami sampai kota itu terbangun. Tetapi ketika Allah melihat penderitaan Israel pada waktu itu, Allah tidak tinggal diam. Semakin bangsa Israel ini ditindas oleh orang-orang Mesir, Allah semakin memberkati bangsa Israel. Keturunan mereka semakin bertambah-tambah banyak. Hasil gandum mereka juga berlimpah. Berbeda dengan kepunyaan orang-orang Mesir. Walaupun orang-orang Israel harus bekerja keras untuk membangun kota-kota perbekalan bagi Mesir, yaitu Pitom dan Ramses. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Fir'aun ketika melihat walaupun sudah ditindas, Tuhan masih memberkati. Lalu dia mengutus 2 bidan yang membantu kelahiran orang Israel
untuk membunuh setiap bayi-bayi bangsa Israel. Dua bidan itu bernama Sifra dan Pua. Sifra dan Pua diutus oleh Raja Fir'aun. Ketika bayi Israel ini lahir, bunuh mereka. Tetapi Sifra dan Pua ini, walaupun dia orang Mesir, dia takut akan Allah. Sifra dan Pua tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Raja Fir'aun. Dan Tuhan memberkati Sifra dan Pua itu. Mereka dipanggil menghadap Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun bertanya kepada Sifra dan Pua, "Kenapa kamu tidak membunuh bayi Israel itu?" Sifra dan Pua menjawab pernyataan Raja Fir'aun. Perempuan-perempuan Israel lebih kuat daripada perempuan-perempuan Mesir. Ketika kami datang, mereka sudah melahirkan. Nah, itulah yang dinyatakan Sifra dan Pua kepada Fir'aun. Dan waktu itu Fir'aun merasa geram ya. Maka dia memerintahkan prajuritnya, ketika kamu mendengar setiap bayi laki-laki lahir, datangi rumah mereka, ambil dan bunuh mereka. Nah, itu kekejaman Raja Fir'aun pada waktu itu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi kepada bangsa Israel. Ingat, Tuhan membentuk hati setiap umatnya melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Allah mempersiapkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Melalui setiap penderitaan, melalui setiap pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi satu hal, ingat, Allah tidak membiarkan umat pilihannya menangis selama-lamanya. Allah memberikan penghiburan bagi bangsa Israel melalui orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita ketika kita mau setia dan berseru kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa pandemi ini mungkin ada banyak sekali kegelisahan di dalam hati kita, kekhawatiran kita. Tapi percayalah, Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Allah mengasihi umatnya, bangsa Israel pada waktu itu. Walaupun ditindas, Tuhan tetap memberkati. Demikian juga dengan kita. Walaupun kita dalam kesulitan, Tuhan juga memberkati kita. Tuhan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami untuk memahami penyertaan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, tetap bersukacita, jaga kesehatan. Dadah.